Saudara, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta akan menjadi saksi pertarungan sengit antara skuad Garuda yang menjamu tim Samurai Biru Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi, ini akan menjadi laga yang berat bagi anak asuh Shin Tae-yong, apalagi secara peringkat Jepang berada di atas angin. Meski begitu, nyali timnas Indonesia tak sedikit pun ciut, ambisi untuk meraih poin kemenangan tetap berkobar. Seluruh skuad Garuda telah berkumpul dan melakoni latihan perdana di Stadion Madia GBK Jakarta pada Selasa petang. Menghadapi lawan yang tak mudah, para pemain timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri dengan maksimal. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya untuk fokus dan menaikkan mental serta mengantisipasi permainan cerdik tim Samurai Biru. Mengantongi permainan berkualitas, skuad Garuda pun percaya diri menantang timnas Jepang pada laga yang akan dihelat pada Jumat malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. The Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking. We have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what happens. Di tengah strategi untuk mempertebal kekuatan timnas menahan gempuran timnas Jepang, bek andalan timnas Michel Gars dipastikan absen saat melawan Jepang karena cedera. Di akun media sosialnya, ia menjelaskan bahwa dirinya ini masih perlu waktu untuk menjalani masa pemulihan. Gars pun tetap mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekannya. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini. Begitu katanya. Meski Gars absen, timnas Garuda punya amunisi baru, yakni Kevin Dix. Menjalani latihan perdana bersama skuad Garuda, Kevin Dix berpotensi menjalani debutnya dalam pertandingan melawan Jepang esok hari. Kevin Dix bergabung di saat-saat terakhir menjelang laga besok usai proses naturalisasinya direstui oleh DPR pada 5 November lalu. Bek FC Copenhagen itu diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan Indonesia. Saudara, Kevin Dix baru saja mengambil sumpah kewarganegaraannya pada 8 November lalu di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark. Dalam video yang diunggah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kevin bilang akan mengerahkan segalanya untuk Indonesia. Kevin pun mengungkapkan dirinya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kevin juga berterima kasih atas semua dukungan yang telah ia terima. Dan beberapa hari usai resmi dirinya menjadi WNI, Kevin Dix tiba di Jakarta pada Selasa sore untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia zona Asia kontra Jepang. Tiba di Jakarta, Kevin Dix disambut hangat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan sejumlah pemain timnas. Kevin berterima kasih atas dukungan yang ia terima. Pemain FC Copenhagen di Liga Denmark ini mengaku tak sabar untuk berjumpa pada laga Jumat 15 November mendatang. I'm really excited. Yeah, I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it. I want to thank everybody for it. I can't wait to see you all guys on Friday. Love to see the support, and I'm really excited. Ya, dan tak butuh waktu lama bagi Kevin Dix untuk beradaptasi dengan menu latihan timnas Indonesia. Sejak tiba pada Selasa sore, pemain berusia 28 tahun itu langsung menjalani sesi latihan. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia jelang 2 laga kontra Jepang dan Arab Saudi mendapat sambutan hangat dari pemain. Bahkan pemain timnas Sandy Walsh berjanji akan membantu Dix dalam beradaptasi dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong pun tak ragu untuk menurunkan Dix saat laga melawan Jepang. Shin Tae-yong juga berpesan agar anak asuhnya semuanya harus percaya diri. 100% 뛰기로 시다. 믿고 뛰기로 하시는가? 걱정하지 마시고. 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감
그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. Saudara, kehadiran Kevin Dix diharapkan mampu menambah kekuatan lini belakang timnas yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan FC Copenhagen Denmark ini memiliki prestasi yang mentereng. Di Copenhagen, Kevin menjuarai Liga Denmark 2 kali berturut-turut serta meraih juara Piala Denmark. Dengan duet Kevin Dix dan Jay Zes, lini pertahanan timnas akan lebih solid. Dan inilah sebagian dari pemain kunci timnas Indonesia. Kapten Jay Zes masih akan menjadi andalan untuk bentengi pertahanan Indonesia. Jay akan dibantu debut Kevin Dix di timnas untuk mengawal lini pertahanan. Martin Paes akan jadi benteng terakhir timnas lawan Jepang, sedangkan Tom Hae diandalkan untuk atur serangan timnas. Sementara itu, para pemain timnas Jepang juga sudah mulai tiba di Indonesia sejak awal pekan ini. Pada Senin kemarin, baru 6 pemain yang mengikuti latihan perdana di lapangan A Senayan, Jakarta. Namun pada Rabu sore, seluruh personel timnas Jepang sudah lengkap berada di Indonesia dan kembali menjalani latihan. Timnas Jepang merupakan lawan yang tangguh bagi Indonesia. Jepang merupakan salah satu tim langganan Piala Dunia. Dan berdasarkan ranking FIFA, Jepang ini berada di peringkat 15 dunia. Hingga pertandingan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Sementara Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin. Selain itu, timnas Samurai Biru bertabur bintang. Sederet pemain timnas Jepang bermain di Eropa. Sejumlah pemain kunci timnas Jepang yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah Kapten Wataru Endo yang bermain untuk klub Liga Inggris Liverpool. Ada Kaoru Mitoma yang juga bermain di Liga Inggris, serta Takefusa Kubo, juga Takumi Minamino yang jadi andalan di sisi sayap. Timnas Indonesia harus menjalani laga berat versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, timnas Jepang memang lebih unggul dari timnas Indonesia. Namun, bukan berarti peluang menang tertutup rapat. Asa itu masih ada, apalagi Jumat malam adalah laga kandang di mana dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia tentu jadi amunisi besar bagi timnas untuk tampil maksimal. Menurut Marcelino dan Rizky Ridho, perjumpaan di Piala Asia lalu menjadi modal berharga untuk menghadapi Jepang. Apalagi timnas Indonesia saat ini memiliki pemain yang berbeda dengan Piala Asia 2023. Pemain sangat-sangat antusias untuk menghadapi pertandingan Jepang dan Saudi. Kita tahu juga saat Jepang dan Saudi ini menjadi pertandingan sangat susah. Kita tahu juga tapi kita memikirkan tim kita sendiri, kita siapkan tim dan evaluasi pertandingan yang sebelumnya itu sih. Ya, ini merupakan hal yang baru. Maksudnya kita sudah dari Piala Asia kemarin dan sekarang udah banyak pemain pengalaman dan bintang datang. Ya, semoga lebih baik dari Asian Cup. Menjadi informasi, saudara, untuk saat ini Indonesia berada di peringkat kelima grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk lolos ke putaran keempat, Indonesia harus minimal berada di peringkat keempat. Dan bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter harus dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih kemenangan agar tiket menuju Piala Dunia semakin dekat dalam genggaman. Kami akan kembali usai jeda.